sampai koma itu diapain? Dibantu. Dia bilang katanya mau bawa semua anggota FBR, terus dia mau ngambil kartu anggota satpamnya dia, terus dia bilangnya ngaku-ngakunya dari Polda. Teman-teman saya Polda banyak, kalau miskin jangan banyak tingkah. Apa yang terjadi lagi sama dia nih selama dia koma di rumah sakit? Dia sempat amnesia sih. Sampai segitu parah ya berarti ya? Geger otak. Kalau dia kaya dan punya pegangan Polda, harusnya datang dong. Ya, itu tadi adalah video Mas Sutiono, yes, yang waktu bekerja sebagai security di rumah sakit. Yang dari video tadi Mas didorong-dorong, tapi tadi sempat keluar kamera tuh, habis itu Mas kan koma, nggak bisa sadarkan diri, itu dia apain? Saya posisi habis membantu beliau bantu parkir. Nggak diapain sampai koma itu diapain? Dibantu terus kena ke kepala belakang. Kepala, langsung nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri. Oke. Karena itu saya dapat pernyataan dari teman-teman saya yang melihat. Yang melihat. Oke, ini ada artikelnya. Viral satpam rumah sakit di Bekasi dianiaya pihak pasien hingga kejang dan muntah darah. Biar satpam RS Mitra Keluarga Bekasi dianiaya keluarga pasien gara-gara parkir di IGD. Gegara tegur pria pakai knalpot brong di area IGD satpam rumah sakit di Bekasi dianiaya hingga kejang. Oke, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN di LBU Lembaga Bantuan Uya. Ada Mas Sutiono, ada istrinya Ibu Ratri, ada Mas Sten Siahaan dari kuasa hukum dari Mas Sutiono, dan ada Mas Jo. Ini PH juga ya? Masuk PH, cuman saya dari advokasi Gerindra. Advokasi Gerindra untuk bantuan hukum Mas Sutiono juga? Ya, saya bantu. Oke, jadi ini ada dua kuasa hukumnya ya? Bergabung jadi satu, Bang. Bergabung jadi satu ya? Oke. Dan Mas Sutiono ini ceritanya gimana sih, Mas? Lo dibantu sampai nggak sadarkan diri gara-gara negur apa sih? Iya, soalnya posisinya itu Bang, pada saat si customer saya datang ini masuk, emang kan dia masuk pakai mobil racing, ya kan? Mobil racing? Mobil knalpot racing. Dia lagi ngantar orang apa mau nengok orang? Nengok, karena ada keluarganya yang di ICU. Keluarganya masuk ICU? Masuk ICU, ya Oke. kan? Nah, dia masuk, emang knalpot brong. Kalau di tempat pelayanan rumah sakit, kan sebenarnya nggak usah gas-gas. Nah, berarti dia kenceng. Mobil apa sih? Vios. Vios cuma knalpotnya dibikin ini. Vios aja dikasih knalpot, bro. Iya. Saya pikir JDM apa, Evo atau apa gitu ya. Tapi ini bukan Vios taksi bukan ya? Bukan. Oke. Terus ya. Masuk, ya kan, posisi udah masuk ke parkiran, saya bantuin, teman kurang maju. Pada saat sudah kurang maju, saya samperin tuh mobil. Saya masuk, ibunya keluar. Saya sampaikan, izin Bu, maaf, untuk kendaraan mobilnya kurang maju, boleh dimajukan. Nah, setelah itu saya bilang, mohon maaf, sekalian sampaikan untuk tidak ngebir knalpotnya karena karena akan mengganggu rumah sakit, tapi juga rumah sakit ya kan ya. Iya. Nah, itu nggak lama juga saya udah masuk parkiran, ya saya udah balik kanan. Nggak ada masalah dipikir. Nggak ada masalah, ya keluar terus. Nah, saya tungguin, tiba-tiba kok dia langsung emosi. Saya nggak tahu dia emosi penyebabnya apa, apakah cara penyampaian saya atau gimana, tapi dia langsung emosi, langsung nggak kekontrol lah. Bilang apa aja dia? Kalau bilang sih posisinya, apa bahasanya ya nggak terima. Dikasih tahu gitu ya, supaya mungkin ya jauh di atas saya, dalam arti untuk materi atau apapun, dibilangnya ya lu kecil lah atau gimana.
Dan kalau lihat dari video ini Mas nggak ngelawan sebetulnya ya? Enggak, emang di SOP saya nggak SOP boleh. nggak Iya. Nah, saya pelayanan. Walaupun Kalau udah di digituin perusahaan- tadi ya. Iya. Terus? Saya cuma apakah ada miskomunikasi? Saya masih agak di situ. Ini kenapa? Ya udah saya bantu. Nah, berkelit lama. Ibunya pun ngerti. Ibunya kayak sadar Di kalau sini video saya ini nggak kelihatan ya, salah. dia misahin ya. Iya. Malah didorong tadi tuh ya. Betul. Tapi emang ini anak entah apa udah emosi di tempat lain atau bagaimana, kebetulan pas ketemunya saya akhirnya ditumpahin ke saya. Nah ini sepertinya itu. Umuran berapa sih ini anaknya? Kelihatan? Tahun 2000, lahiran tahun 2000. Tahun 2000, berarti 25 25 tahun lah ya. 25 tahun. Anak kuliahan kelihatannya. Kuliah. Tapi kalau kuliah belum lulus udah bangkotan juga kalau 25 ya. Kecuali S2 mungkin ya. Iya mungkin. Masih kuliah apa udah kerja? Kalau inian riwayatnya dia sih Nggak tahu ya. tahu, Pak. Akhirnya Mas dibantu gitu. Iya. Dibantu itu apa puncaknya dia ngebantu Mas? Dia ngomong apa? Apa ya posisinya itu dia ngerasa nggak puas atau dia pengen melampiasin emosinya dia. Teman saya pun yang misahin udah emosi juga. Udah dia apa nggak usah bantuin lah atau gimana. Udah emosi akhirnya si pelaku udah nggak kontrol lah, saya ditarik ke tempat yang nggak kepantau Kafetaria. CCTV. Iya di Saya luar nggak CCTV sadar. tadi itu. Udah saya langsung nggak sadar. Nggak sadar berapa hari nggak sadar koma? Itu kejadian tanggal 29 baru sadar itu tanggal 30 saya, tanggal 30 pagi. 30 pagi. Dan itu dibawa ke rumah sakit lain kenapa tuh? Kan itu ada rumah sakit juga. Untuk tindakan CT scan. Oh CT scan. Iya, karena pada saat yang saya dapatkan kebetulan SOD saya tuh kayak suster kepala untuk yang dia bertanggung jawab itu pada saat itu. Harus dipindahin ke rumah sakit yang satu lagi. Karena saya didapati kejang. Pada saat udah dibanting saya kejang. Oh kejang dulu. Yang baru. Saya udah nggak sadar. Nah. Muntah di dalam tempat resusitasi itu udah. Kata teman-teman Mas yang ngelihat pada saat itu pas Mas dibanting kejang nggak sadarkan diri itu, apa reaksi dari pelaku? Biasa aja. Nggak ada. Dia kabur. Dia kemana? Kabur katanya. Kabur. Nemuin bapaknya. Katanya Ngadu Pak. kali ya? Iya, katanya Wah, ya. aku ngelakuin ini gitu. Ibunya gimana? Sama ibunya juga nggak ada itu kejadian ini. Udah naik ke atas ya. Oke. Waktu Mas akhirnya dibawa ke rumah sakit lain, reaksi dari keluarganya nggak ada yang tahu soal kasus itu atau mungkin? Tahu. Teman-teman saya udah langsung pada ngumpul itu. Terus? Dari yang saya dapat informasinya. Pokoknya langsung mediasi ini kenapa bisa jadi kayak gini ya. Siapa yang turun dari pihak keluarga mereka? Ya ibunya. Bapaknya. Bapaknya. Cuman ya karena orangnya agak Arogan. jumawa atau gimana. Arogannya gimana? Ngecilin. Ya dia bilang katanya mau bawa semua anggota FBR, terus dia mau ngambil kartu anggota satpamnya dia biar dia nggak bisa kerja lagi. Hubungannya sama FBR tuh gimana sih ceritanya? Enggak tahu Pak, Dia saya anggota FBR gimana? kurang tahu. Terus dia bilangnya ngaku-ngakunya dari Polda, teman-teman saya Polda banyak kata dia gitu. Teman-teman dia Polda banyak. So what gitu? Terus Kenapa dia emang? bilang kalau miskin jangan banyak tingkah. Kata siapa tuh? Ibunya, kata Ibunya ibunya, ngomong gitu? Gimana iya kalau miskin? jangan banyak tingkah gitu. Oke, terus apa lagi ngomongnya? Udah sih gitu Yang aja. bilang punya banyak teman-teman Polda siapa? Bapaknya, Yang bilang mau manggil orang-orang FBR siapa? bapaknya. Nah ini kalau ada orang-orang FBR juga merasa namanya dicatut bisa tutup juga bapak ini kan ya? Kok dibawa-bawa kan ya? Iya benar. Oke. Ada kok saksi matanya banyak. Oke, coba mungkin bapak ini bang bilang bapaknya ya? Iya bapaknya. Oke, saya mungkin minta kejelasan sama bapak si pelaku ini. Siapa teman-teman Polda yang Anda maksud dan apa hubungannya? Kenapa Bobo Polda emang bisa nolong Anda gitu kan? Terus Bobo FBR sebagai apa gitu kan ya? Oke, terus waktu dia dipindahin ke rumah sakit ikut nggak orang ini? Maksudnya dia bertanggung jawab apa gimana? Apa justru Enggak. mengeluarkan statement-statement lain Enggak. lagi mungkin? Malah dia bilangnya ya itu kalau misalkan BPJS pindahin aja BPJS kesehatan, nggak usah pakai BPJS yang ketenaga kerjaan katanya gitu. Padahal di BPJS tenaga kerjaan ini dianggap kecelakaan kerja dan setahu saya kalau kita anggota kita jadi peserta BPJS tenaga kerjaan ada kecelakaan kerja itu ditanggung sampai sembuh keluar dari rumah sakit. Tidak ada limitnya. Betul. Nah itu memang biar tahu nih makanya kalau kalian ya bekerja apapun nggak usah di kantor deh. Kalian UMKM pekerja dagang ketoprak tukang ojek aja bisa ikut BPJS tenaga kerjaan dengan iuran yang murah nih, ya kan?
Dan ini akhirnya dipakai BPJS apa? Tenaga kerjaan Sampai sembuh kan? sampai sembuh. Di cover kan biayanya kan? Iya. Tapi kan kemarin pas liburan Lebaran ya Pak ya, liburan Iya. Lebaran dia belum tahu nih, belum di cover. Ya. Tapi rumah sakit tetap merawat dia, Pokoknya memfasilitasi. kalau kamu Korban. kado kalian adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan selama bayar iuran ya, BPJS Kesehatan apa ada masalah hubungin saya nanti lewat DM Instagram saya ya, nanti saya urus semua. Kita udah berapa kali setiap hari pasti ngurusin orang-orang begitu dan rata-rata tercover kok ya. Selama itu adalah kecelakaan kerja dan dia tidak mati ya. Oh iya. BPJS Ketenagakerjaannya ya. Iya, betul. Kalau mati percuma ya kan. Iya kan dibayar ya. Nah akhirnya dia bilang ini jangan pakai BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan aja gitu. Iya, mungkin dia karena dia takut disuruh bayar atau gimana ya, Lah, dia harus tanggung minta jawab dong. uang atau Iya. gimana saya nggak tahu. Mobil aja Vios, masa nggak sanggup bayar, ya kan? Ya itu kan mewah, kurang mewah apa ya kan? Lo sendiri baru keluar dari rumah sakit kapan? Baru hari ini karena emang dari fisik tempat saya ke spesialis saraf baru mengizinkan udah apa namanya dan baik, cuma kan masih ada rasa nyeri di sini ya kan. Oh nanti dibantu sama fisioterapi dan jam kontrolannya ya. Kalau dari CT scan, MRI segala macam di kepala ada apa? Aman sih udah dicek untuk CT scan toraknya aman ada apa, tapi pas posisinya di ICU 3 hari itu emang kan saya bengkak sini sini terus sama di sini tuh memar benjol. Oke, karena saya nggak sadarkan diri. Apa yang terjadi lagi sama dia nih selama dia koma di rumah sakit? Jadi perawatannya Kalau yang dapat informasi dari istri dia sempat amnesia sih. Oh gitu. Lupa Ya, anak, lupa istri. Enggak, lupa istri, lupa anak. Oh, lupa anak. Oh, lupa Anaknya istri. yang kedua, Lupa anak gimana, Pak? lupa anak yang kedua nggak diingat, tapi berangsur 2 hari kemudian ingat udah. Ingat. Oh, sampai segitu parah ya berarti ya? geger otak sih emang. Iya, iya. Sadarnya juga nggak langsung sadar gitu, Mas. Jadinya dia tuh kayak awang-awangan gimana sih? Ngerti. Iya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah untung akhirnya ingat ya. Alhamdulillah. Dan ini berarti masalah serius dalam arti kata ya. Mungkin buat si anak itu, si pelaku ini ya, itu hal yang sepele. Tapi apa yang kalau kamu lakukan ini justru ini suatu hal yang membahayakan nyawa. Ya ini untung akhirnya terselamatkan. Ya. Bayangin kalau dia koma nggak bangun segala macam itu akhirnya kan dia bisa jadi pembunuhan ya kan? Iya benar. Bener kan? Kalau dibawa kematian ya kan? Bagusnya kejadiannya di rumah sakit sehingga dapat penanganan. Penanganan. Coba kalau di luar. Oh, di luar. Tapi kan intinya perilakunya, tindakannya kurang lebih ya sama-sama kriminal ya kan? Ya untung aja dia nggak meninggal. Iya, betul. Bener kan? Bisa jadi pembunuh. Apa nih laporannya berarti apa aja? Penganiayaan sih. Penganiayaan pasal berapa aja nih? 351. Ya, ayatnya masih ya tergantung nanti gelarnya apa. Oke. Kalau bapaknya, ucapan-ucapan bapaknya segala macam nggak bisa dilaporin ya? Belum sih Bang. Cuman kita ada nanti kartu as kita yang nggak bisa kita buka di sini, kita akan sidak sekeluarga. Oke, siap. Ya pada intinya yang melaporkan ucapan bapaknya adalah pihak-pihak yang disebutkan tadi. Oke, ya. Yang Polda dan FBR itu. Saya sampai sekarang belum dapat ancaman, belum dapat WhatsApp atau apapun dari Awalnya korban. itu kan ini kejelasannya bagaimana nih si pelaku ini ada etikat baik nggak untuk permintaan maaf atau hari pertama Enggak. saya di ICU ya kan nggak ada, ditungguin sama istri saya karena saya kan belum sadar. Pokoknya yang berperan aktif untuk hal ini saya terima kasih sama istri saya karena semuanya proses istri saya. Terus cerita aja apa? Hari kedua sama Hari ketiga, hari keempat. Tika juga Nggak datang. nggak Nggak datang. datang sama sekali. Sampai hari keempat, saya tungguin Pak. Ini kan proses hukum saya sudah laporan ya, tapi stuck. Akhirnya saya upload di TikTok pertama. Pertama nggak FYP, nah yang kedua baru FYP. Oke, dilapor di Polres. Bekasi Kota. Bekasi Kota. Dan sekarang sudah LPG sudah diterima. Sudah. Kamu udah Alhamdulillah. dipanggil sebagai pelapor Pelapor sudah? sudah. Di BAP. Terlapornya sudah dipanggil belum? Sudah dikirim suratnya per hari ini. Per hari ini. Hari Jumat ini hari Sabtu ini sudah dikirim, dijadwalkan Senin di pemeriksaan. Oke, tapi mereka sudah tahu kan kalau mereka dilaporkan ya? Harusnya sudah, Harusnya karena tahu. suratnya kan sudah dikirim ke rumah. Iya. Dan langkah hukum apa yang dilakukan sama tim kuasa hukum? Ya, kalau dari saya ini pertama gini Pak, kalau boleh kita menjelaskan dari awal ya. Iya. Jadi Keadilan. kebetulan saya ini kan bergerak di advokat Gerindra, Iya. kan, di mana
ibu ini tuh ngetek Gerindra. Nah, saya sering ngecek gitu kan. Loh ada apa nih ya kan? Terus saya coba hubungin, nggak taunya ibunya nggak balas komen. Akhirnya saya minta tolong ibu saya yang tiktokers juga. Ibu gue kalau tiktokers kan lama kan ya. Ya kan biasanya kan dia paling paham tuh caranya. Mak coba cari tahu siapa tahu dapat nomornya. Dapat nomornya. Nah ketika saya hubungin, ibu ini nggak berani. Akhirnya, saya akhirnya laporan sama pimpinan saya. Saya laporan sama Om Habibur Rahman. Salam dari saya ya. Sama Komandan Dasko, saya laporan semua. Saya lapor lah bahwasannya terjadi ini segala macam. Terus Om Habib bilang, oke, kita atensi, bantu, ya kan? Nah akhirnya malam itu saya samperin. Ibunya awalnya masih nggak percaya. Saya bilang, saya minta telepon, nggak mau diangkat. Saya nggak berani Pak, karena lawannya saya nih bukan orang sembarang. Dia kirim profil orang itu ke saya. Apa emang yang dikirim profilnya? Dia orang itu e-commerce pertama di e-commerce Indonesia gitulah. Nah, ini lawan saya bukan punya Vios lagi ya. Ya. Kayak Viosnya bekas taksi juga kayaknya deh. Oh gitu ya. Mungkin ya. Soalnya alay di burung-burung gitu ngelapornya. Terus? Nah, terus dia cerita nih lawan saya bukan orang sembarang, saya hanya butiran debu. Dia bilang gitu. Saya cari tahu ibu ini cakrakan apa bukan? Ternyata bukan, namanya Rati, ya kan? Ya udah saya lanjutin laporan saya ke pimpinan Komisi 3. Perintahnya tetap kawal. Saya bilang, Bu, kita bisa ketemu nggak? Ibu ini ketakutan. Ya kan saya pokoknya dia ada intimidasi yang dia rasakan karena dari ucapan bapak itu, ucapan bapak ya sebenarnya mengecilkan. Dia bilang kamu nih orang miskin, gak usah belagu. Saya punya pegangan di Polda, saya bisa turunin ormas sebekasi. Jangan pada belagu, katanya gitu kan. Ya akhirnya ibu ini ketakutan, mungkin takutnya kalau dihubungin, nggak tahu suruhan bapak itu bagaimana. Saya bilang, Bu tenang aja. Ibu cari tempat paling aman di mana, kita ketemu di tempat yang menurut ibu paling aman. Akhirnya ketemulah di rumah sakit. Di rumah sakit itu kita di parkiran. Nah, saya kan dari Jakarta. Kebetulan saya menghubungi abang-abang saya yang stay dia di Bekasi. Ayo kita bantu sama-sama yuk dari atensi pimpinan, ya kan? Nah, ketika saya temuin, saya minta apa sih Bu yang bikin ibu tuh takut? Ya omongan tadi, kamu orang miskin, jangan sok-sokan lapor polisi. Saya pegangan saya di Polda banyak, terus saya juga bisa gerakin ormas FBR sebekasi, ya kan? Nah, setelah kita minta sama ibu-ibu, coba Bu, ada surat tanda bukti lapornya nggak? Ibu ini masih ketakutan nih, masih belum yakin. Akhirnya saya keluarkanlah kartu anggota advokat saya, kartu ini segala macam. Akhirnya ibu ini percaya. Nah, pakai nanya dulu lagi. Akun TikTok sama IG-nya apa? Dia profiling dulu. Biar divalidasi pakai TikTok. Biasanya pengacara kalau mau dipercaya harus punya akun TikTok ya. Nah, akhirnya setelah itu ibunya percaya. Akhirnya mau terbuka lah. Surat tanda bukti lapornya saya minta, ibu ini kasih, saya fotoin, kirim pimpinan, atensi malam itu juga alhamdulillahnya. Nah, ketika kita cari tahu, ya sebenarnya balik lagi. Bahasa kasar orang lama, orang yang beneran punya nggak akan belagu seperti orang yang sok punya. Ternyata ya mohon izin, ya harta keluarganya yang ngaten aja, 10% harta saya belum kena itu orang. Lo bisa ngomong sombong katanya, apa, jangan macem-macem orang miskin. Lo 10% harta saya aja belum kena tuh orang kok, sombong. Baru dia bilang punya pegangan di Polda, berarti tangannya gede banget Polda dipegang sama dia kan? Ya kan? Nah akhirnya alhamdulillah lah dari situ, dari pimpinan juga atensi ke Kapolres. Ya karena saya jarak tadi, abang-abang inilah yang mendampingin di pemeriksaan di tingkat Polresnya. Tapi yang jelas pimpinan di DPR Komisi 3 dan khususnya sudah memberikan atensi. Ini nggak boleh seperti ini. Sembarangan ini orang seperti, apalagi di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini kan jelas. Bobo Polda, bobo ormas ya. Sekarang catut nama pejabat aja periksa, Bos. Iya. Apalagi sekarang nama-nama pejabat, nama DPR-nya sering dicatut buat pemerasan kok. Periksa kan? Iya kan? Lanjut. Itu kasus skincare. Kan teman Bapak juga kan.
Gitu lah. Tapi nanti kita yang seolah jadi jahatnya sih, kita yang disalahin. Biasanya gitu kan diputar-balikan. Kamu kan juga nerima, tapi nggak bisa buktiin. Gue diisuin dibayar $10.000. Wih. Murah bener. Bukan saya yang sebut ya, Pak. Nah, maka dari situ ya alhamdulillah lah. Kita juga mengerti bahwasannya kemarin operasi ketupat dan lain-lain, tapi ya per hari ini hari Sabtu tanggal 5 ya sudah dinaikkan statusnya sidik dan sudah dipanggil pelapor. Oke, berarti harusnya besok minggu depan Senin panggilan pertama. panggilan pertama. Kalau Ya, dia nggak harusnya dia hadir, datang ya. kalau dia kaya dan punya pegangan Polda, harusnya datang dong. Soalnya sekarang ada juga nih kemarin orang yang dipanggil di Medan, ya. Ada kasus dia jadi tersangka di Medan. Dia alasannya ngirim surat ke Polda, bilang bahwa dia belum bisa beli tiket karena harus mudik. Harganya berkali-kali lipat. Ada juga begitu tuh alasan nanti tuh. Tapi kan kaya, Bang. Iya, iya. Kan nggak ada kaya, masalah. katanya kaya. Yang orang juga kaya katanya pengusaha ya. Oh. Iya, iya, iya. Kalau- Ya, makanya itulah Om. Iya, iya, iya. Balik lagi, semua agama mengajarkan bahwasannya kalau orang sudah sombong, itu hancurnya cuma tinggal tunggu waktu. Iyalah benar. Ya kan, orang ini terlalu sombong, nabrak tembok deh saat ini kan. Nah, emang orang nggak boleh terlalu sombong, apalagi orang-orang yang NPD nih, yang narcissistic personality disorder, ya kan pasti akan melihatkan dirinya tuh superhero, orang kaya segala macam, pasti nabrak tembok ujungnya. Iya. Iya kan? Dan intinya kita tunggu saja nih ya bagaimana saat dia nanti dia dipanggil polisi, ya apakah masih sama dia bilang katanya Sepolda bisa dibawa, ya Ormas di Bekasi bisa dibawa. Saya gitu. pengen lihat tangannya segede apa, kan dia bisa megang Polda, Polda. ya, luar biasa. Jangan-jangan raksasa lagi dia bisa Jangan-jangan megang calon Kapolda Polda. berikutnya ya. Tapi dibalik apapun itu ya nggak bolehlah sombong dan mengecilkan orang. Ya benar lah, orang-orang biasa kadang-kadang orang yang mencela orang sombong, yang bilang dia kaya, yang bilang dia hebat, dan superhero biasanya sebaliknya. Karena orang hebat tuh nggak akan bilang dirinya hebat. Apalagi kalau menurut saya mungkin dengan sombong dan power yang kita miliki, ya kita bisa menghalau orang untuk melakukan tindakan. Ya. Tapi kita tidak bisa menghalau orang untuk menaikkan tangannya berdoa sama Tuhan, Bos. Apalagi kalau sudah nangis-nangis tuh. Iya, Wah, benar. itu biasanya didoain tuh udah dalam bahaya tuh. Dia bukan jadi pengacara doang, motivator. Ya. Karena saya pengalaman learning by doing. Iya benar, motivator juga bisa jadi ini juga apa namanya? Penasehat ya kan. Enggak loh. Luar biasa nih. Ini gue kenal dia udah lama nih dulu. Zaman dia masih kecil dia. Dia sama bapaknya sama-sama pernah kena tipu. Kalau Bang Stan, kita terakhir kasus apa di sini ya? Banyak, Bang. Yang baru pulang itu ya, Harum Bali. Oh iya, Harum. Harum yang video pornonya porno disebarkan suaminya. Kan saya suruh lapor Polda udah diterima LP-nya kan? Sudah bang, saya itu Bagus, bang. harus. Tanggal 8 ini mau diperiksa bang. Ya, Ya. harus suaminya harus datang nih, kita kawal terus. Siap bang. Kasus apa lagi selain itu ada? Itu yang cewek yang hampir mati dibuang, Aha. yang di tol, yang dibuang. Oh iya yang Ya. diapek ke Solo apa ke ya Solo, Jawa kan? iya. Gimana kasusnya tuh kabarnya? Ki? Udah bang masuk penjara. Masuk penjara Puji kan? Tuhan karena bantuan abang juga. Iya. Pokoknya kita mau Gerindra, mau PAN, selama ini tujuannya baik, mau Partai Golkar kayak apa, PDIP, selama ini tujuan baik, di podcast gue kita kerjasama lah, iya kan? Apalagi kita koalisi, ya kan? Kita harus mendukung visi-visi Pak Prabowo nih. Betul dong. Oke, dan intinya, Mas, kita tunggu saja panggilan besok pertama pada terlapor ini, apa dia datang apa enggak. Ya, kalau nggak datang, panggil lagi. Kalau nggak ya bisa dijemput paksa ya. Biasanya biasanya sih panggilan ketiga kalau dia nggak datang jemput paksa. Jemput paksa. Ya intinya sih mereka setelah kami cek Iya. posisinya tidak ada di Bekasi. Di mana sekarang dia? Kemarin dicek sama Tim cyber. Polres itu ada di Pontianak dan kita validasi dengan story-nya si pelaku di Instagram itu ada di Pontianak. Instagramnya apa sih? Aduh bang, nggak boleh di Nanti sini. gue bip. Ya, nanti. Sebentar, nanti di bip. Nggak, saya juga baru tahu Om, kalau mobilnya Vios. Sama jam gue aja masih marah jam gue anjir. Sombong dia sialan. Gue baru tahu Bang, sumpah mobilnya Vios. Tapi bro, Viosnya kelebihannya di knalpot Bronx-nya bro. Itu kenapa juga bikin di tukang ngelas aja kok. Kecuali HKS gitu, Iya, gitu iya. gue hormat. Nih bang, Tuh. Wah,
Udah hapus IG. Oh, bukan, gua matiin. Oh, nggak ada kuota. Bukan, gua matiin Pengacara sinyal. nggak ada kuota, malu gua. Gua matiin sinyal. Apa nih? Nama filenya gimana? Oh, FI. udah Udah dihapus, Bang. sudah dihapus, sudah viral. Dihapus, Bang. Oh, Di deaktif tuh. deaktif ya? Deaktif. Udah di close sama dia. Oh, dia sendiri. Iya, IG-nya. Dan yang saya sedihnya itu sebenarnya Om, bapaknya ini suka menyebarkan dakwah gitu di Instagramnya. Ya maksudnya kalau lalu branding sosial itu bagus, minimal kesehari-hariannya juga ngaruh Mencerminkan lah. Mencerminkan ini anak orang dikatain miskin-miskin begitu. Ya itu yang gue nggak patut lah begitu seperti itu. Jadi intinya mau ngelurusin juga, Bang, Iya, iya. kalau bahwasanya dibilang saya setelah koordinasi kan itu kita berdua malam-malam datang Iya. ke Polres Bekasi tanggal berapa kita datang? Kemarin Bulan yang tanggal 3. Tanggal 3 kita datang. Kita cek laporan segala macam, ternyata itu sudah disposisi. Kan laporan tanggal 30 jam 11 siang tuh. Tanggal 30 juga langsung disposisi ke unit Jatanras. Nah, cuman kan memang kan tanggal 31-nya lebaran tuh. Benar. Nah, itu yang bikin ya operasi ketupat, terus Iya, shift-shiftan orang libur, Iya, iya. ya kan. Jadi ya mungkin buat ibu ini karena ya posisi korban dan mungkin awam, ya kok nggak dijalankan. Tapi setelah saya koordinasi Iya lah, butuh waktu karena kan Iya. laporan tuh segini nih di Polda, di Polres, di Iya. Polsek ya kan. ya, tapi puji Iya. Tuhan setelah saya koordinasi sama Kasat Reskrimnya, ya dan ada apa namanya atensi juga dari pimpinan Komisi 3 ke Kapolres, ya itu langsung diakomodir, Bang. Jadi dalam satu hari pelapor sama saksi-saksi ada 3 ya, itu diperiksa semuanya. Dan besokannya langsung digelar naik sidik ya hari ini. Oke. Dan insya Allah lah pokoknya ya. Ya. Ini semua pasti kita percaya kepolisian kita akan presisi dan menindak Menindaklanjuti semua. tegas semua kasus-kasus seperti ini. Ya, betul. Nggak usah berpikir kalian orang-orang nggak punya segala macam. Polri pasti akan presisi. Ya, mau dia lebih kaya dari kalian, kalau emang dia bersalah, sikat, masukin ke kurungan. Bener nggak? Ya. Terima kasih, Bang Wia. Oke. Jangan mentang-mentang kamu punya vios knalpot brong ya kan, bisa semena-mena sama orang, ya kan? Coba cek vios knalpot brong berapa harganya? Mau beli 3 gua. Ya. Jangan digeber di rumah sakit ya. Ini ada berapa karyawan gue? Ada berapa? 4, 5. Vios knalpot brong masing-masing 1. Potong gaji. Tapi saya sebenarnya ada yang lebih kesel lagi, Om. Apa? Jadi dia itu ngajakin berantem satpam ini, satpam udah nggak balas. Dia pakai posisi tinju gitu, udah kayak juara aja. Iya. Saya ini juara nasional tinju gak gitu-gitu amat. Gimana kalau lo tantang dia di ring tinju? Nanti dia yang koma. Jangan. Nggak lah, udah nggak mau main tinju lagi. gitu. Iya. Ya udah, oke guys, kasih komen ya. Pokoknya intinya adalah kalau kalian ada yang mendapatkan atau mengalami ketidakadilan ya di masyarakat dalam hukum dalam apapun, lapor ke kita. Insya Allah nih kita ada di sini. Kita akan kawal terus kasusnya, dan di Uya Puya LBU tuh bukan hanya sekedar viralin, tapi kita ikut kawal sampai kasus ini berakhir. Ya, insya Allah berhasil nggak berhasil itu nanti Tuhan yang menentukan. Tapi kita bukan cuma viral, kita lupakan selesai. Ya, saya selalu berhasil. Tanya Mas Ten. Selalu berhasil. Yang Berapa Mas Ten. kali saya kasus diangkat Bang Uya itu pasti berhasil. Dan kita kawal, kita teleponin terus, Iya. kita atensi ke segala macam. Jadi bukan cuma sekedar viral doang. Iya. Oke, terima kasih, terima kasih juga ya. Salam buat bokap ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.